Halo sobat Nimi, gas lagi dah lah profilnya. Kemarin baru bisa upload satu karena memang ada kegiatan, tapi kan gua taruh di Kamai 2 video juga. Jadi ya imbang lah, 3 lah satu hari. Oke, yuk kita gaskan lagi dah lo profilnya. Langsung aja kita gaskan lo profilnya. Dan seperti biasa juga tolong ya dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Komen aja, oke. Gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini menara dari Heavenly Secret, mereka pun cukup shock ketika mereka mendengar mencari informasi tentang sektemu. Kalau ternyata sektemu mereka dikelilingi oleh orang-orang yang cukup kuat dan juga berbakat. Bahkan saat ini salah satu tetua yang dimiliki oleh sekte pedang juga bagian dari sektemu, yaitu Bibi Ning ini. Dan itu jelas membuat gadis ini yang mencoba menyelidiki tentang sektemu mereka langsung kircep ketika tahu sektemu ternyata latar belakangnya juga tidak sekaleng-kaleng itu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di sektemu sendiri ternyata saat ini Lu Xiaoqi dan juga Dong Li mereka sedang melakukan sebuah persiapan untuk melakukan sebuah ritual. Dan kini keduanya melakukan sesuatu yang cukup unik di mana mereka menyatukan kekuatan mereka untuk dapat membangun sebuah susunan formasi pelindung untuk sektemu. Dan ini adalah susunan formasi arai terlarang yang telah dibangun oleh Lu Xiaoqi dan juga Dong Li. Dan tujuan membangun ini semua untuk dapat melindungi sektemu. Adikku, dia sungguh sangat luar biasa. Dia benar-benar cukup gila. Dan di sini Lu Xiaoqi sengaja membangun susunan arai untuk melakukan sebuah pelindungan bagi sektemu dan sengaja melakukan ini semua untuk mengisolasi para player tidak masuk ke bagian inti dari sektemu. Karena bagian inti hanya dihuni oleh murid-murid inti saja yang telah dianggap oleh Lu Xiaoqi bukan sebagai murid tapi sebagai keluarga. Karena memang para player-player tentunya mereka bakal rusuh datang masuk ke pensil robot aja jika tidak dibatasi oleh sebuah area pelindung. Maka dari itulah untuk dapat melakukannya Lu Xiaoqi dia lakukan memasang sebuah area untuk para player tidak merusuh di dalam bagian inti dari sektemu. Tapi di sini untuk Dong Li setelah dia membangun susunan formasi itu tentunya dia agak sedikit kelelahan. Dia agak sedikit ngos-ngosan. Tapi ketika dia ingin kembali membangun susunan formasi lebih kuat lagi, di sini dia pun dihentikan oleh Lu Xiaoqi yang membuat Dong Li dia berujar, kakak, ada apa? Aku ingin menyelesaikan ini semua, ujar dari Dong Li. Tapi di sini Lu Xiaoqi mengatakan untuk tidak terlalu buru-buru melakukannya. Masih ada waktu beberapa hari lagi untuk dapat menyelesaikan ini semua dan jangan memaksakan dirimu karena itu akan membahayakan spiritual milikmu, ujar dari Lu Xiaoqi. Dan jika kesadaran dan juga spiritualmu terluka, itu akan sangat menyulitkan. Dan jika kau terluka, kau benar-benar akan dalam bahaya dan tiba-tiba aja ada yang menyergap dan kau tidak menyadari itu semua, ujar dari Lu Xiaoqi yang membuat Dong Li jadi takut. Maka dari itulah udah istirahatlah di bawah pohon itu dan aku akan memberikan kau semangkuk hadiah, ujar dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Dong Li, dia pun tidak mau, masa cuma dapat sedikit. Tapi untuk Lu Xiaoqi, halah, sudah mau ngapa enggak nih? Tentu aja mau, ucap dari Dong Li. Maka darilah di sini Dong Li dia pun memakan hadiahnya sembari menunggu Lu Xiaoqi. Dan di sini dia juga karena memang agak sedikit lelah, dia pun meminta kepada kakaknya untuk dapat membantu dirinya memijat pundak dan juga kakinya. Tapi untuk Lu Xiaoqi lah, nggak mungkin dong dia melakukannya karena memang Dong Li udah gede. Aduh, ini cukup berbahaya. Dan untuk Lu Xiaoqi dia pun pada akhirnya memutuskan untuk mengus aja pala dari Dong Li. Dan sebagai gantinya aku akan mentepuk palamu aja, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Dong Li dia pun mengatakan kepada kakaknya kalau dia takak aku telah membentuk sword intent milikku, ucap dari Dong Li yang membuat Lu Xiaoqi dia agak sedikit tersentak. Wow, sword intent, benarkah? Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan sebagai hadiahnya aku akan memasak sesuatu yang spesial malam ini, ucap dari Lu Xiaoqi. Dan untuk Dong Li tentunya dia pun senang. Dan untuk Lu Xiaoqi dia juga tidak menyangka kalau ternyata adiknya juga sudah semakin kuat. Adapun yang terjadi kepada Dong Li dia tetaplah adikku, ucap dari Lu Xiaoqi. Maka dari itulah pada malam harinya di sini Lu Xiaoqi dia pun memasak masakan yang spesial untuk mereka semua murid-murid yang ada di sektemu. Dan untuk masakan dari Lu Xiaoqi sungguh sangat luar biasa nikmat. Bahkan untuk gadis kecil ini dia udah makan sebanyak 4 mangkok, buset. Tapi di tengah-tengah itu juga Lu Xiaoqi dia pun merasakan ada sesuatu yang harus dia bicarakan dengan bocah hating ini. Aku harus menemukan sebuah kesempatan untuk dapat berbicara dengan bocah ini mengenai tentang plot King Zhou. Maka darilah ketika makanan telah selesai dan mereka semua telah kembali ke ruangannya, di sini bocah hating dia akan membersihkan sisa-sisa makanan. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini, tidak.
Di sini Lu Xiaogi meminta kepada bocah Mong Dongfang inilah yang melakukannya. Kaulah yang mencuri hari ini, ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Heting, ayo ikut dengan diriku, ucap dari Lu Xiaogi. Maka terlah kini Lu Xiaogi dapat mengajak Heting menuju ke depan dari aula tempat makan, di mana dia juga berujar, aku akan memperlihatkan sesuatu sebentar kepada dirimu. Gunakanlah kesadaran spiritualmu untuk dapat memeriksanya dan lakukan dengan hati-hati, ucap dari Lu Xiaogi. Maka telah kini dia pun mengeluarkan pecahan giok yang sebelumnya telah didapatkan oleh gadis Xiaoqiu. Dan untuk pecahan giok itu tiba-tiba aja langsung melesat ke arah bocah Heting ini dan langsung dihentikan juga oleh Lu Xiaogi. Hei, apa-apaan ini? Kecepatan reaksinya tidak normal, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini tiba-tiba aja dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Apakah dia ingin menggunakan pecahan giok ini kepada Heting? Dengar hal itu, melihat ini semua membuat Lu Xiaogi dia agak sedikit ternotis dan dia juga berpikir, apakah giok jiwa ini memang sesuatu yang cukup penting dengan pedang Hades? Dan sepertinya tanpa benda ini tidak mungkin dapat memicu plot dari King Zhou. Baiklah, maka dahululah di sini Lu Xiaogi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan untuk dapat memicu plot King Zhou. Makanya dia pun memberikan benda ini kepada Heting. Tutuplah matamu dan fokuskanlah pikiranmu, ucap dari Lu Xiaogi. Maka itulah ketika bocah Heting dia memejamkan matanya dan mulai fokus dengan kekuatan spiritualnya. Ternyata pecahan dari giok kecil itu masuk ke dalam pikiran dari bocah Heting ini, dan itu jelas mengejutkan bagi mereka semua yang menyaksikannya. Bukankah itu adalah pecahan dari Jiangxi? Kenapa Tuan Muda menggunakannya kepada senior? Ucap dari Luobing yang tidak percaya. Tapi di sini untuk bocah Heting sendiri saat ini, kesadarannya pun mulai sedikit agak goyah dan dia juga merasakan ada sesuatu yang cukup aneh. Dia dapat melihat lengan-lengan dari dalam tanah mencoba untuk dapat meraih dirinya, dan dia juga merasakan kekuatan yang cukup luar biasa masuk merembes ke dalam tubuhnya, dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Xiaogi yang melihatnya, dia pun tahu kalau sepertinya ini adalah hal yang sangat gila untuk Heting. Heting, siapa yang ada di dalam dirimu? Ucap dari Lu Xiaogi, karena memang dia dapat melihat Heting tubuhnya kini memancarkan energi yang cukup luar biasa. Bahkan saat ini dia pun juga melakukan sebuah penerobosan yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, wow, dia melakukan sebuah penerobosan. Tapi ini agak sedikit berbeda dalam kasusnya, karena sejatinya biasanya setiap orang mereka akan menyerap energi spiritual yang ada di sekitarannya, yang ada di langit dan juga bumi, untuk mengarahkan masuk ke dalam tubuh mereka untuk melakukan sebuah penerobosan. Tapi tidak dengan Heting. Dia dari mana mendapatkan kekuatan ini? Apakah dia mendapatkan ini semua dari dalam tubuhnya sendiri atau dari giok itu? Ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Heting sendiri saat ini tiba-tiba aja dia melakukan penerobosan sebanyak 3 kali dalam satu waktu, yang membuat Lu Xiaogi dia pun berujar, wow, ternyata pecahan sekecil ini berhasil memicu efek yang sangat luar biasa. Lantas jika aku mendapatkan seluruh pecahan dari giok ini, tentunya apa yang akan terjadi? Ucap dari Lu Xiaogi, yang artinya ini pasti akan lebih luar biasa. Wow. Namun karena memang Heting telah melakukan sebuah penerobosan, di sini Lu Xiaogi dia pun mendapatkan notifikasi sistem lagi. Dia mendapatkan 20.000 poin XP tambahan karena muridnya kini telah meningkatkan level kultivasinya. Yos, mantap. Dengan begini aku juga mendapatkan poin XP, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini dia juga masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa giok itu memicu bocah ini meningkatkan level kultivasinya? Dan jika ini berdampak bagus, tentunya ini akan sangat luar biasa. Tapi jika itu membuatnya terluka, ini agak sedikit merepotkan, ucap dari Lu Xiaogi. Tapi di sini untuk yang lainnya, rekan-rekannya ataupun murid yang lainnya, mereka pun tidak menyangka kalau ternyata senior mereka dapat melakukan sebuah penerobosan langsung 3 level dalam satu waktu, dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan untuk Dongli, dia juga merasakan tingkat kultivasi Heting yang telah meningkat 3 level, membuat kesadarannya, keberadaannya juga semakin menghilang, dan itu membuat Dongli dia pun berpikir kalau Heting sepertinya semakin kekuat, semakin hawa keberadaannya juga semakin menipis, dan itu adalah hal yang sungguh sangat mengerikan. Dan jika karena ini semua berkembang akibat tingkatan kultivasinya, tentunya ini akan sangat mengerikan. Dia akan menjadi seperti roh yang tanpa jejak, ucap dari Dongli. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun bertanya kepada Dongli, apakah Dongli merasakannya juga? Ya, aku merasakannya kak, ucap dari Dongli. Dan setelah beberapa saat kemudian, kini bocah Heting dia pun membuka matanya, yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, bagaimana? Gimana? Perasaanmu, apakah ada yang berbeda? Ucap dari Lu Xiaogi, tidak master, aku tidak merasakan apa-apa. Aku seperti seolah-olah sedang bermimpi panjang, ucap dari bocah ini. Dan dia mengatakan kalau sepertinya dia tadi cuman seperti sedang berbaring di atas sebuah tumpukan lautan. Dan dia juga merasakan kalau itu adalah hawa yang sangat-sangat damai ketika dia berada di tengah-tengah lautan itu. Dan dia juga merasakan kalau sepertinya ada yang memanggil dirinya.
Benarkah apa yang dikatakan? Tanya dari Lusyogi. Mereka berkata, bangun, ujar dari bocah ini. Bangun. Oke, baiklah. Lantas, apakah sekarang ada yang salah dengan tubuhmu? Tidak, ucap dari bocah ini. Oke, baiklah kalau begitu. Syukurlah kalau kau baik-baik saja. Dan sekarang kau boleh kembali. Ucap dari Lusyogi. Dan di sini dia juga tahu kalau sepertinya murid-muridnya ini mereka bukanlah orang-orang biasa. Karena untuk gadis Xiaoqiu aja dia memiliki luck yang sangat tinggi dan juga bakat yang luar biasa. Begitu juga dengan Luo Bing yang memiliki kekuatan dan juga bakat yang tidak kalah dari Xiaoqiu. Dan untuk bocah Meng Dongfang, lucknya juga sangat tinggi, yang artinya murid-muridku mereka bukanlah orang biasa dan mereka akan tumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa nanti di masa depan. Ucap dari Lusyogi. Dan setelahnya kini mereka pun semuanya bubar. Tapi untuk Dongli dia pun bersama dengan Lusyogi di mana dia berujar, kakak, apakah kau tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu lagi? Ucap dari Dongli yang membuat Lusyogi dia pun bingung. Lah, pertanyaan macam apa ini? Ini agak mengerikan nih kalau perempuan tanya-tanya tanggal nih. Ada apa nih? Pikir dari Lusyogi dan dia pun gak tahu apa yang dimaksud oleh Dongli yang membuat Dongli dia berujar, kakak, apakah kau tidak tahu 3 hari lagi ada acara penting, kak? Ucap dari Dongli yang membuat Lusyogi entahlah, jadi tolong beritahu aku petunjuk. Ucap dari Lusyogi yang memang gak tahu yang membuat Dongli kesal. Halah, sebagai satu-satunya tetua yang ada di sekte ini, baiklah, aku akan memberitahukannya karena memang dalam beberapa hari lagi penentuan peringkat sekte akan segera dimulai. Ucap dari Dongli. Wow, jadi hari itu. Baiklah, aku mengerti. Ucap dari Lusyogi yang membuat Dongli dia berujar, lah kakak, kenapa ekspresimu biasa aja? Ini peringkat sekte loh, kak. Ucap dari Dongli. Tapi untuk Lusyogi udah tidak perlu khawatir. Dengannya semuanya akan baik-baik saja. Dan Dongli, apakah kau tidak percaya diri dengan kemampuanmu? Tentu saja aku percaya. Yos, kalau kamu percaya, lantas tidak perlu ada yang dipikirkan lagi. Karena leluhur dari sekte kita juga pernah berkata, jangan malu dengan pedangmu. Maka itulah mereka pun siap untuk mengikuti turnamen yang akan segera datang. Dan untuk informasi aja, kalau ternyata dulu sektemu pernah menempati peringkat 45 ketika mereka berada di masa puncak kejayaan mereka. Mereka ada di peringkat 45 dari sekte tengah, yang artinya sektemu kini berusaha untuk dapat mencapai setidaknya level yang sebelumnya. Karena memang saat ini mereka cuma ada di peringkat 100 paling bawah bontot, paling bontot. Dan keesokan harinya kini ternyata bocah Meng Dongfang dia pun langsung turun gunung. Dia turun gunung menuju sebuah kota. Dan pada akhirnya ketika dia tiba di tengah kota, dia pun langsung datang ke rumah batu. Rumah tempat di mana mereka meletakkan harta-harta berharga mereka. Dan untuk bocah Meng Dongfang, dia pun melihat kalau ternyata orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua meletakkan harta mereka di bagian para penantang. Karena mereka tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Master Sekte Lu. Walaupun mereka juga tahu Master Sekte Lu mungkin saja akan menang di dalam 1 ataupun 2 pertandingan. Tapi di dalam pertandingan yang akan datang itu adalah sistem ronde, yang artinya Master Sekte Lu dia harus menghadapi banyak orang. Karena dalam sistem permainan kali ini, walaupun Sekte Mo ataupun Master Sekte telah mengalahkan 2 ataupun 3 orang, tapi tetap saja penantangnya sangat-sangat banyak. Yang dihitung adalah jumlah pertandingan terakhirnya. Dalam arti lain, Master Sekte Lu harus mengalahkan semua orang yang ada di tempat itu. Semua penantangnya barulah bisa dikatakan kalau Master Sekte Lu memenangkan pertandingan itu. Dan ini tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua menaruh semua harta mereka di bagian para penantang. Tidak ada satupun yang meletakkannya di bagian dari Master Sekte Lu. Tapi untuk bocah Meng Dongfang yang telah mendapatkan misi dari Master Sekte Lu, tentunya dia menaruh semuanya ke bagian miliknya, ke bagian sekte miliknya. Untuk pertandingan 300 sekte ini adalah sebuah pertandingan untuk dapat menentukan peringkat-peringkat dari sekte-sekte yang ada di bawah kendali dari sekte pedang. Tapi untuk dapat menentukan peringkat ternyata tidak melalui sebuah turnamen yang akan mempertemukan 1 lawan 1, tapi dengan melakukan sebuah seleksi yang berdasarkan berbagai macam faktor seperti reputasi masing-masing sekte, kekuatan master sektenya, dan juga skalanya tentunya. Bahkan terkadang sekte pedang juga harus mengenalkan informasi yang diberikan oleh menara Heavenly Secret. Karena itulah setiap kali datang hari penentuan peringkat, setiap sekte besar mulai melakukan sebuah kesibukan mereka sendiri. Mereka mulai meningkatkan reputasi mereka dengan cara hal yang aneh-aneh. Bahkan ada juga melakukan sebuah inisiasi, melakukan sebuah perselisihan, dan yang lain-lain pula. Mereka melakukan segala hal untuk meningkatkan reputasi dari sekte mereka.
Dan biasanya yang ribet-ribet seperti ini hanya mereka yang berada 10 peringkat atas dan juga 10 peringkat bawah yang biasanya ribet sendiri. Dan untuk peringkat tengah biasanya adem-adem aja. Dan untuk peringkat bawah seperti Sekte Mo, Sekte Kyushu dan juga Sekte Genji, mereka suka ribet sendiri. Waduh. Tapi untuk kali ini tentunya berbeda, karena saat ini reputasi yang dimiliki oleh Sekte Mo sudah benar-benar meningkat. Bahkan untuk Master Sektenya juga udah mulai menggila, karena sebelumnya Master Sekte Lu dia telah melakukan aksi yang cukup luar biasa ketika dia sedang melakukan sebuah pelatihan di area pohon suci sebelumnya, dan dia ada di peringkat pertama di rank nomor 2. Dan ini adalah hal yang cukup mengerikan, membuat Sekte Mo menjadikan target perlakuan utama bagi sekte-sekte besar lainnya untuk meningkatkan reputasi mereka, hingga membuat banyak sekali orang-orang mulai berdatangan ke Sekte Mo untuk meningkatkan reputasi mereka. Karena Sekte Mo saat ini mereka reputasinya juga mulai meningkat. Dan salah satu yang menarik perhatian ternyata adalah Luo Tong yang berasal dari Gunung Ronjian yang datang ke tempat ini. Dia cukup terkenal, dan dia datang ke tempat ini karena dia cukup kesal dengan Lu Shogi yang telah menaik peringkat pertama di daftar rank nomor 2 yang membuatnya jatuh dari peringkat 10 besar, dan itu jelas membuatnya benar-benar kesal. Namun di sini orang-orang yang ada di tempat ini mereka juga ternotis ketika mereka melihat kalau ternyata ada yang datang. Dan yang datang itu adalah bocah Cheng ini yang merupakan murid inti dari Sekte Pedang. Dan tentunya kedatangan murid dari Sekte Pedang menotis bagi mereka semua yang ada di tempat ini, dan mereka semua langsung menyapa bocah Chen. Dan mereka pun juga bertanya, apakah Master Chen kau ingin menantang Master Sekte Lu juga? Hanya bagi mereka. Tapi untuk bocah Chen tentunya dia tidak berani melakukannya seperti itu. Tidak mungkin, mana berani aku melakukan hal gila seperti itu. Jangan banyak omong kosong kalian. Aku lagi tidak sakit dan aku tidak mungkin mau menantang putra pilihan surga. Tidak mungkin, ucap dari bocah Chen ini di dalam hati. Dan dia pun mengatakan kepada mereka semua yang ada di tempat ini kalau dia datang ke tempat ini telah dipercaya oleh seseorang bukan untuk menantang Sekte Lu, tapi untuk merekam aksi diskusi yang ada di tempat ini. Ucap dari bocah Chen itu. Mendengar hal itu semua tentunya membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun sungguh sangat senang. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Senior Chen datang ke tempat ini untuk merekam aksi mereka. Dan sini mereka juga berpikir kalau rekaman ini akan ditunjukkan kepada para petinggi dari Sekte Pedang, yang artinya para petinggi dari Sekte Pedang akan memperhatikan mereka, dan itu akan meningkatkan reputasi dari sekte mereka, dan itu tentunya membuat mereka sungguh sangat senang. Mereka malah jadi sibuk sendiri. Dan untuk bocah Chen yang melihat itu semua, dia pun memutuskan untuk membuat aura yang ada di tempat ini semakin menjadi-jadi, di mana dia juga berujar dan sembari menunjukkan sebuah item. Dia berujar, lihatlah, ini adalah sebuah item yang aku dapatkan bersama dengan senior Yu Yue ketika kami berada di dalam sebuah dungeon. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa, dapat memancarkan sihir yang langka. Oleh karena itulah aku akan memberikan kalian sebuah kesempatan. Dengar itu tentunya membuat mereka semua yang ada di tempat ini mereka pun sedang, saudara Senior Chen, apakah maksudmu jika kami dapat mengalahkan Master Sekte Lu, kau akan memberikan itu kepada kami? Ucap dari bocah ini. Tidak perlu sampai seperti itu. Cukup kalian dapat siapapun yang membuat Master Sekte Lu mengangkat pedangnya, maka kalian berhak mendapatkan ini semua. Ucap dari bocah Chen ini yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini tentunya kesal. Mereka dianggap remeh seperti itu. Tapi untuk bocah ini, dia pun senang, karena ini adalah waktunya bagi dirinya untuk mendapatkan hadiah dan juga mendapatkan reputasi miliknya. Dan dia langsung menuju Sekte Mo untuk menantang. Dan apa yang akan terjadi di dalam pertandingan itu akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan sorry kalau ini cuma 17 menit karena gue lagi kesel-keselnya. Dan kalian harusnya dengar suara potongan-potongan keramik. Nih, potongan-potongan keramik, dan itu membuat gue jadi nggak mood untuk nge-take voice. Dan gue jadi kesel banget. Take voice 17 menit doang. Ini ngabiskan waktu 1 jam lebih. Memang emosi saya. Dengarkan suara potongannya. Nah, itulah buat saya emosi. Gua kesal banget. Daripada gua makin emosi, jadi kita cut dulu aja di video kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutnya. Bye, thank you.